Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, di mana saya Alvin Saramatan sebagai ketua dengan NRP 1930101020, lalu beranggotakan Muhammad Ridwan dengan NRP 1930101124, lalu ada Diki Aditya Pratama dengan NRP 1930101125, dan juga Epi Nuriana dengan NRP 1930101036. Di sini kelompok kami akan melakukan presentasi mengenai penelitian pada tingkat stres akademik pada mahasiswa dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Di mana dalam penelitian ini, kelompok kami akan membahas tentang latar belakang masalah, di mana menjelaskan tentang bagaimana permasalahan pada tingkat stres akademik pada mahasiswa dalam pembelajaran daring. Yang kedua ada rumusan masalah, di mana menjelaskan masalah yang terjadi. Selanjutnya adalah tujuan, manfaat, dan ruang lingkup yang menjelaskan tujuan, manfaat, serta ruang lingkup yang baik pada penelitian ini. Dan juga ada tinjauan literatur menjelaskan studi kasus pada tingkat stres akademik mahasiswa menurut para ahli. Lalu ada metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini menggunakan metode deskripsi dan menjelaskan alur tahapan penelitian sampai kesimpulan. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Pandemi COVID-19, Coronavirus Disease 2019 telah melanda berbagai negara termasuk Indonesia. COVID-19 ini awalnya muncul di Wuhan, China pada sekitaran Desember 2019. Kemudian menyebar ke berbagai negara hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Setahun yang lalu, tepatnya pada Maret 2020, Indonesia mengumumkan adanya kasus pertama COVID-19. Dan sejak saat itu, penyebaran COVID-19 terjadi. Hal ini yang kemudian mendorong beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown, di mana seluruh aktivitas yang ada dihentikan sementara waktu dengan stay at home, tetap berada di rumah, bagi seluruh masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Marik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rumusan masalah, yang pertama, apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Yang kedua, bagaimana faktor yang mempengaruhi tingkat stres pada mahasiswa? Faktor yang mempengaruhi tingkat stres pada mahasiswa yang sudah kami teliti adalah ketika mahasiswa banyak tugas dan tugas menumpuk. Lalu yang ketiga ada bagaimana cara mengatasi stres akademik yang terjadi pada mahasiswa. Cara mengatasi stres akademik yang terjadi pada mahasiswa dalam penelitian ini adalah dengan cara tidak menumpuk-numpuk tugas. Jika ada tugas langsung dikerjakan dan giat untuk mengerjakan tugas. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang kami buat adalah untuk mengetahui dan memahami apa itu virus corona, lalu mempelajari dan memahami cara mengatasi tingkat stres akademik mahasiswa di masa pandemi. Yang terakhir, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi stresnya mahasiswa. Setelah tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan gambaran mengenai tingkat stres pada mahasiswa. Yang kedua, memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat stres. Yang ketiga, memberikan mahasiswa edukasi dalam penanganan coronavirus. Lalu ada ruang lingkup. Dalam penelitian ini membahas
atau menganalisis permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dalam mengatasi tingkat stres akademik yang terjadi pada mahasiswa. Selanjutnya ada tinjauan literatur akan dijelaskan oleh Kang Epi Nuryana. Kang Epi Nuryana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada tinjauan literatur. Stres akademik. Breda dan Gabriel 2015 menjelaskan bahwa ada 3 aspek stres akademik, diantaranya yaitu 1. Ekspektasi akademik. Academic expectation, aspek ini berkaitan dengan harapan akademik yang tinggi terhadap mahasiswa. Harapan ini bisa berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar seperti keluarga atau dosen. 2. Ada tuntunan perkuliahan dan ujian, faculty work and examination. Aspek ini berkaitan dengan pandangan mahasiswa terhadap segala bentuk tuntunan perkuliahan dan ujian. Tuntunan perkuliahan yang berlebihan atau menumpuk dan kesulitan dalam menghadapi ujian. 3. Ada persepsi diri akademik mahasiswa, student academic self-perception. Aspek ini berkaitan dengan persepsi kemampuan diri yang negatif dalam bidang akademik. Persepsi tersebut muncul saat mahasiswa tidak mampu dalam memenuhi tuntutan akademik. Yang kedua ada definisi coronavirus. Virus corona atau Severe Respiratory Syndrome Coronavirus 2. SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Gejala COVID-19, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Ada demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. 2. Ada batuk. 3. Ada sesak napas. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode menjadi salah satu unsur yang penting pada sebuah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian deskriptif yang mempelajari masalah yang ada serta keadaan yang ada. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan permasalahan pada tingkat stres mahasiswa pada masa pandemi saat ini. Selanjutnya, untuk tahapan metode penelitian, yang pertama itu ada studi literatur, di mana studi literatur ini merupakan tahap pengumpulan referensi teori melalui teks buku, penelitian terdahulu, ataupun sumber informasi lainnya, yang dimana pada tingkat stres akademik ini untuk sumbernya terdapat pada menurut ahli yaitu Bedewi and Gabriel tahun 2015 membahas tentang aspek stres akademik. Kemudian yang kedua itu pengumpulan data. Untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan bentuk kuesioner yang menggunakan metode Google Form. Kemudian yang ketiga analisa data. Untuk analisa data ini
ketika sudah diperoleh dari data yang sudah disebarkan melalui Google Form, kemudian akan disusun secara sistematis agar bisa diuraikan atau digambarkan bagaimana suatu proses terjadi atau berlangsung. Kemudian yang keempat itu proses perhitungan. Setelah melakukan analisa data yang diperoleh dari hasil masing-masing pertanyaan dari kuesioner, kemudian dapat dihitung dan dibandingkan dengan kriteria yang meneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi. Dan yang kelima itu analisa hasil. Untuk analisa hasil ini yakni tahap pemaparan hasil survei masalah yang ada di wilayah penelitian ini. Hasil dari analisis yang telah dilakukan akan dianalisa lagi seperti itu. Kemudian yang keenam itu kesimpulan. Untuk kesimpulan ini yang dimana sudah terdapat data-data tingkat stres mahasiswa pada masa pandemi ini. Next, Kang. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai penelitian ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.